Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir, bagaimana caranya menikmati hari tua dengan tenang tanpa harus selalu khawatir soal uang? Ya, mengelola keuangan di masa lansia memang bukan hal mudah. Banyak orang yang di usia senja justru merasa cemas, takut tabungan habis, atau bahkan merasa tidak lagi punya kendali atas keuangan sendiri. Padahal, masa tua seharusnya adalah waktu untuk menikmati hidup, menikmati hasil jerih payah selama puluhan tahun bekerja, membangun keluarga, dan berjuang. Hari ini kita akan membahas tentang cara lansia mengelola keuangan supaya tetap tenang di hari tua. Dengan langkah-langkah sederhana tapi sangat penting agar hidup terasa ringan, damai, dan bebas dari kekhawatiran soal uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Semoga di usia yang penuh berkah ini, kita selalu diberikan ketenangan hati, kesehatan jasmani, dan rezeki yang cukup untuk hidup dengan bahagia. Mengelola keuangan di masa tua bukan soal seberapa besar uang yang dimiliki, tapi seberapa bijak kita mengatur, menggunakan dan memanfaatkannya. Banyak orang punya tabungan besar, tapi tetap merasa kekurangan. Sementara ada juga yang penghasilannya pas-pasan, tapi bisa hidup damai dan cukup. Kuncinya bukan pada jumlah uangnya, melainkan pada cara berpikir dan mengelolanya. Langkah pertama yang paling penting adalah memahami kondisi keuangan sendiri. Di usia lansia, kita harus jujur pada diri sendiri. Berapa sebenarnya pemasukan rutin yang kita miliki setiap bulan, baik dari pensiun, bantuan anak, hasil tabungan, maupun usaha kecil. Lalu, berapa pengeluaran rutin yang harus kita keluarkan, seperti kebutuhan makan, obat-obatan, listrik, dan transportasi. Jangan sampai kita mengira masih memiliki banyak uang, padahal tanpa disadari sudah banyak yang keluar untuk hal-hal kecil tapi terus-menerus. Setelah tahu kondisi keuangan dengan jelas, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas. Di usia senja, kebutuhan utama bukan lagi gaya hidup, tapi kenyamanan dan kesehatan. Maka, yang pertama harus dipastikan adalah kebutuhan dasar. Makanan bergizi, tempat tinggal yang nyaman, dan biaya kesehatan yang stabil. Jangan sampai uang habis untuk hal-hal konsumtif seperti belanja yang tidak perlu, ikut-ikutan tren, atau memberi pinjaman yang tidak jelas kembaliannya. Ingat, di usia ini yang terpenting adalah menjaga kestabilan hidup, bukan mencari gengsi. Banyak orang tua merasa tidak enak kalau menolak permintaan pinjaman dari kerabat atau teman. Padahal, bersikap tegas dalam hal keuangan bukan berarti pelit, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Katakan dengan lembut tapi pasti, "Maaf, saya tidak bisa membantu untuk saat ini, karena uang saya sudah saya atur untuk kebutuhan harian." Itu bukan egois, itu bijak. Langkah selanjutnya adalah menyisihkan uang darurat. Sekalipun sudah tidak bekerja, Bapak dan Ibu tetap perlu memiliki dana darurat yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Misalnya ketika sakit mendadak, rumah bocor, atau kebutuhan mendesak lainnya. Idealnya, dana darurat ini setara dengan pengeluaran 3-6 bulan. Tidak perlu besar sekaligus, cukup kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang bulanan dan simpan di tempat yang aman tapi mudah diambil ketika dibutuhkan. Lalu, jangan lupakan catatan keuangan sederhana. Banyak lansia merasa mencatat pengeluaran itu merepotkan. Padahal dengan mencatat, kita bisa tahu kemana uang mengalir setiap bulan. Cukup tulis di buku kecil atau bahkan hanya di selembar kertas di dapur. Catat setiap kali ada pengeluaran, sekecil apapun, termasuk uang untuk jajan, ongkos ojek, atau beli pulsa. Dengan begitu, kita bisa menilai apakah pengeluaran kita sudah sesuai rencana atau malah boros di hal-hal yang tidak penting. Selain itu, penting juga untuk meminimalkan hutang. Di usia lanjut, hutang justru bisa menjadi sumber stres. Kalau ada hutang yang masih berjalan, cobalah perlahan melunasinya satu persatu. Dan bila ada yang menawarkan pinjaman, pikirkan matang-matang sebelum menerima.
Jangan tergoda dengan iming-iming cicilan ringan atau bayar belakangan. Ingat, ketenangan di hari tua itu datang dari hati yang tidak terbebani tanggungan apapun. Kemudian, mari bicara soal hubungan dengan anak atau keluarga dalam hal keuangan. Banyak orang tua merasa sungkan ketika harus membicarakan uang dengan anak. Padahal, komunikasi terbuka justru bisa menghindarkan kesalahpahaman. Misalnya, sampaikan dengan jujur kalau pengeluaran sudah cukup banyak dan tidak bisa lagi membantu dalam hal finansial. Atau sebaliknya, bila anak ingin membantu, terimalah dengan hati lapang tanpa merasa malu. Anak yang berbakti memberi bukan karena orang tuanya meminta, tapi karena cinta dan rasa syukur. Hal lain yang tak kalah penting adalah menyederhanakan gaya hidup. Di usia lanjut, semakin sedikit kebutuhan, semakin ringan hati. Tidak perlu memaksakan diri untuk hidup mewah atau mengikuti keinginan orang lain. Nikmatilah hal-hal kecil seperti memasak di rumah, menonton acara yang disukai, atau bercengkerama dengan cucu. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tapi justru tanda bahwa kita sudah cukup dengan apa yang ada. Kemudian, cobalah untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dalam mengelola keuangan. Saat ini banyak aplikasi yang bisa membantu mencatat pengeluaran atau memantau saldo tanpa perlu pergi ke bank. Jika bapak dan ibu belum terbiasa, mintalah bantuan anak atau cucu untuk mengajarkan. Dengan begitu, kita bisa tetap mandiri tanpa harus selalu bergantung. Namun, tetap hati-hati terhadap penipuan online. Jangan pernah memberikan nomor rekening, PIN, atau data pribadi kepada orang yang tidak dikenal, apalagi lewat telepon. Selanjutnya, bagi yang masih memiliki tabungan atau investasi, pastikan menempatkannya di tempat yang aman dan mudah diawasi. Pilih produk keuangan yang rendah risiko, seperti deposito, tabungan berjangka, atau investasi yang sudah dijamin oleh lembaga keuangan resmi. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ingat pepatah, kalau sesuatu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang tidak nyata. Dan jangan lupa, beramal atau berbagi juga bagian dari pengelolaan keuangan yang menenangkan hati. Tidak harus dalam jumlah besar, cukup seikhlasnya. Bisa dalam bentuk sedekah makanan, bantuan ke tetangga, atau infak di masjid. Berbagi itu bukan membuat harta berkurang, justru membuat hati terasa penuh dan lapang. Karena di usia senja, yang paling berharga bukan lagi seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk investasi terbesar. Karena sejujurnya, uang sebanyak apapun akan habis kalau tubuh sering sakit. Jadi, gunakan sebagian uang untuk menjaga kesehatan. Makan bergizi, rutin jalan pagi, cukup tidur, dan hindari stres. Sehat itu lebih mahal dari segalanya. Dan terakhir, jangan lupa bersyukur setiap hari. Banyak orang tua yang terlalu khawatir dengan uang sampai lupa bahwa ketenangan itu bukan hanya datang dari isi dompet, tapi dari rasa cukup di hati. Saat kita bersyukur atas apa yang ada, kita sedang menenangkan diri sendiri. Jadi, kesimpulannya, mengelola keuangan di masa lansia bukan sekadar soal hitung-hitungan, tapi soal kebijaksanaan. Kenali pemasukan dan pengeluaran. Tentukan prioritas, siapkan dana darurat, hindari hutang, catat pengeluaran, jaga komunikasi dengan anak, sederhanakan gaya hidup, berhati-hati dengan investasi, dan tetap berbagi dalam kebaikan. Dengan begitu, hidup di masa tua akan terasa jauh lebih ringan dan damai. Semoga Bapak dan Ibu yang mendengarkan hari ini bisa mengambil manfaatnya. Jadikan setiap rupiah yang kita miliki sebagai alat untuk menciptakan ketenangan, bukan sumber kekhawatiran. Karena di akhir kehidupan, yang paling berharga bukanlah uang yang tersisa, tapi kedamaian yang kita rasakan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan bahagia di hari tua yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.